ja'bud buat juga. Tapi menyujud ke ulama ngan baik ilai. Benar. Mempakan menan abu, mencari ilmu itu bukan bercita-cita jadi ulama, bercita-cita diamalkan. Semakin banyak menuntut ilmu, semakin banyak diamalkan, itulah yang disebut dengan ulama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang nampak bedanya, baik nikmat ihsan, iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian tak lupa bedanya kirim salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan wabil khusus untuk bertanya memandung yang kehadir dalam majlis yang mulia dalam kepada Allah, mudah-mudahan kita memandung dalam rahmat Allah dan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim tuan-tuan kepada Abiyah Hidayah. Mudah-mudahan dalam kepada Allah, mudah-mudahan beliau disihatkan Allah, tabib, diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah. Kemudian salam ta'zim tuan-tuan kepada guru-guru dayahnya dan kepada seluruh santri, baik santri putri, santri putra yang hadir dalam majlis yang mulia. InsyaAllah adik-adik tuan, mak-mak, ayah, guru-guru tuan, bak bunga yang berbahagianya, kitanya akan terdengar bacut beberapa wasiat, pesan, nasihat yang insyaAllah akan disampaikan dan insyaAllah akan berguna bagi tuan sendiri dan akan berguna bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya urangnya tuan mendadak diundang oleh Abiyah untuk memberi ceramah baju. Maka tuan hanya tolak karena beliau walaupun hantam lembut bak beliau tapi termasuk urai tuan cik. Oleh karenanya maka pertemuan kitanya bak orang yang berbahagianya adalah sebenarnya kita kenju adalah pertemuan mendadak. Tapi walaupun menang dengan pertemuan mendadaknya adalah doa Allah. Tengah katanya tetap dipertemukan kembali baik dalam dunia ini ataupun nanti di dalam akhirat fi jannatul na'im. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah. Kemudian dan tanya Mbak Abia apa yang tuan sampaikan. Apakah sampaikan kitab ataupun nasihat atau mau'idah. Maka Abia jawab menyampaikan bacut tentang permasalahan yang huranya le kejadian orang terkena tipu dari sebahagian perkataan-perkataan orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah. Jadi sebahagian murid-murid idenya bahkan hanya tambuh kiri cik di dalam daya kitanya sendiri. Le orang kaikap model orang berpendapat kembali kepada Quran Sunnah, selain Quran Sunnah itu tidak dibolehkan. Maka waktu kita dengar menan, kita tak lawan Quran Sunnah hanya karena Quran Sunnahnya adalah kitab otentik yang hanya tak bantah. So kena bantah Quran. Jadi logo kembali Quran Sunnahnya adalah senjata paling utama untuk nepecawa persatuan mereka. Sehingga waktu takkan waktu tanya mbak tira orang tengku maulidnya nak hukum dalam Quran, dalam hadis. Ada.
Kalau dalam Quran hana hukum ni. Nak tunjuk buat lun saat mungkin nak gurau-gurau no. Yang Rasulullah kelantung bahawa mengerjakan maulid itu wajib betul. Nah. Atau Al-Quran nah. Menyata jawab hana maka urangnya akan napegah padanya oh menyomenan berarti maulid hana. Kamu kan? Nyo adalah cara berfikir singkat dan yang paling mudah untuk mempercayai katanya umat Islamnya. Baca-bacut hana dalam Quran, hana dalam sunnah, hana dalam Quran, hana dalam sunnah, maulid hana, tahlil hana, belum bertuju. Bertuju jihana ada. Waktu tak kalau bertuju, nah perintah Nabi tentang bertuju hana. Nah perintah Quran tentang bertuju hana ngaji, hana merumpok. Maki banjit menang berarti bertuju hana. Maka abuya lelaki ba'alun tuan menyomenan abuya disampaikan keadaan yang model mana yang akan terjadi di Acehnya untuk murid-murid tuan mana ni kita abuya. Nah sini katanya akan kita pelajari bacut tentang kiban cara memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Ya. Kadang nak orang tabi dalam kitab kuning itu, hana salah dalam kitab kuning, sehingga meninggalkan Quran dan Sunnah. Duduk kita yang legok, tengku. Kiban hukum bertuju, kiban hukum kaduri laut. Lun kalau hana dalam Quran, lun tafsir tengku, betul berumpok di orang mana ni ke? Lun tafsir tengku, hana ikan Allah persejuklah kamu ni sayang kau masuk surga, kemana? Nya kan tak hina Quran. Jadi yang model-model mana ke yang disampaikan oleh Abiya Baklun disampaikan yang model-model kiban cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ya tu nyo murid-muridnya insya-Allahnya adik-adik lun tuan yang mertuahnya singah rana je ke ulama dan lebih raya tantangan daripada kamu tu. Daripada lun tuan, daripada Abiya. Dan tip-tip zaman beda tantangan cara berdakwah. Masa Abuya Mudawali harus menyembarkan seluruh buka dayah. Dan memang harus menang cara dakwah Abuya Mudawali. Wa Abun Aziz buka dayah hina, wa Abun Tumin buka dayah hina, wa Abu Truk wa Abu Kumala di Medan buka dayah Medan. Karena sistem dakwah bak masa Abuya Mudawali adalah sistem penyebaran daya, mengajarkan orang-orang untuk mengenal ilmu agama lebih dalam. Tapi orangnya hanya pakai hanya dengku di Aceh besar, daya jumlahnya 500 lebih. Aceh besar 500 lebih daya kah? Tapi Wahabi tak maunya. Wahabi tak mau ju Syiah bebas ni, tak mau Syiah tak mau ju. Jadi yang salah ini berarti. Tuan salah daya, kan salah daya. Hanya dapat salah daya. Benar ke? Yang kena tuan sampaikan adik-adik, gurau-gurau tuan mertua. Sistem dakwah masa Abuya Mudawali dengan masa getanyonyo kah beda. Maka jadi cocok dengan kaedah usul ya. Kaedah usul al-hukmu yadurru ala illah. Hukum itu berputar tergantung illatnya. Bak masa Abuya Mudawali na wajib betul live ya. Kiban kan wajib aku HP untung hana kiban aku wajib. Berarti hukum pakai HP bak masa Abuya Mudawali galom na dah. Tapi beda urunya katanya hanya let semua buat bak daya hana live. Kamu menang ke? Berarti menang niku hurunya live dalam pengajian wajib hukum ni. Apakah wajib? Belah dia. Hurunya hanale urang dia hanale bagaimana? Tidak cocok lagi pakai kaedah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kaedahnya kaedah Imam Malik. Ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, jangan ilmu yang datang. Menyobak masa Abuya Mudawali kaedahnya cocok, tapi masa adanya
dah buka dayah, hai dia nak urung judi kan. Kenapa tu pun dah ajak dia, awaknya lah ajak kena, tu yang penting tau, betul benar. Tahu benar kan? Awak main judi je. Kita tak payah dia ajak kena, mana nak teruk. Yang menang masuk tuan. Kon berarti kaedahnya salah. Semua kaedah tidak salah, tapi dipakai sesuai dengan zaman. Tak menang. Info adik kan? Jadi adik tuan yang tuan hormati, maka oleh karenanya huronyo dakwah yang paling good adalah melalui media. Kemudian kan? Alhamdulillah nino karena tuan karena media ro walaupun kai serang lewatnya. Ya, dua boh media lun kai serang lewatnya. Hana di nya hadir live ni. Tak lagi doa mudah-mudahan ada media biar jenis mana serang. Dia serang kami juga. Ya, benar kan? Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, maka oleh karenanya tengah hurun doa mendum adik-adik lun tuan punya kaji ke ulama dan pasti akan beda sistem dakwah lagi kamu orangnya. Lun tuan info mungkin 2020 tu wateron kaji ke ulama Facebook hanale, Instagram hanale ka war risat lah. Payah hajak ke dia ulabu haji ngon garia. Ngon tangen mana motole ngu wallahu alam mungkin hanale motor. Kamu nak ke? Dia hanya tak pungkiri ayah-ayah lun tuah hormati mak-mak jamaah dirahmatillah Allah. Karena bak tabuh masa media akan hanale. Ya, berarti menyomenan yang pertama yang ingin lun tuan sampaikan adalah fingoh dakwah katanya akan berbeda dari dakwah huronyo. Delay dakwah berbeda daripada dakwah yang huronyo. Maka abu yang mendawali menan cara berdakwah, huronyo katanya meno cara berdakwah, fingoh hurun don mendum adik-adik luntum tua akan berbeda dalam dakwah hadis. Jadi yang pertama yang kita sampaikan menyomenan ne pelajari laju kitab kunengan. Belajar hafainahu hafiz sarafiyana hafaz mendum leh. Dan baik tua diulang kaji ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Ya benar. Ilun tuan ber ilmu hadis bak gure ilun tuan dari Jawa Barat bernama Ustaz Subhan. Nah, bernama Ustaz Subhan. Mampakan tengku Jawa Barat pada tengku nadayah ro. Nadayah Labu Haji ya. Ya, mana? Lun cerita baca. Jadi lun tuannya adik-adiknya mungkin tu semangat doa mendum untuk ber baik putuh ber wajib. Tidak ada masa berhenti untuk wajib, terus untuk ilmu sampai kita tua. Abu lun tuan habis dengan kitab, teruk mati dengan kitab. Bahkan ikut nyo kitab uring non lun yang full. Nyo cinta pertama lun kitab, cinta kedua lun langkah mahal. Nya bergali Abu. Dikala? Nya menyukai du Abu almarhum Abu. Nya kitab panjang mubino. Nya menyukai nampak le kai telefon tu. Habis pat nu tolong cok kitabnya dia kahek lu minta Abu lah kemah Abu yang kehnya yang kitab drum mitanya. Kadang-kadang tua kitab ali cok puduk kanan laki bak lu untuk minta lu. Kamu kahek labu saka minta kitab bak jaro. Jadi saking fana ngong kitab. Maka lun kalon Abu lun tua menan yang bukti bahawa ilmu pengetahuan itu tidak ada istilah batasan. Terus menuntut sampai tua. Lun tuan ber di Al-Hamidiyah, pesantren Al-Hamidiyah Jawa Barat. Ya, ni tengok punya tanya ku abi pai abut le. Dan kalau sama langan hana daftar kok nyan kau ni. Dibudi hana ci. Dalam noh ni mandum daya hana. Nyambek salah dia kadang-kadang benar ni zaman hoak kai pegah buku lon tu. Belajar sendiri tanpa guru. Fa syaikha lahu syaitan. Maka siapa belajar sendiri gurunya syaitan. Habis benar kan? Jadi benar adik-adik lun tuan hormati. Ya benar kan? Yang katuk awian. Ya. Ya, insyaallah.
Kemah biar lun dia tu. Ya, enggak. Jadi tuan cerita bacut, mungkin nasihat dari almarhum Abu Lun akan Lun sampaikan, dan nasihatnya insya-Allah berguna bagi kita yang mandum dalam tajak abad kan untuk ilmu. Abu Lun Tuan berangkat ke Mesir bersama dengan Gus Dur, Presiden Gus Dur. Menantalah Lun Tuan tu turumlah 60 salah atau 62. Ya, benar salah Lun Tuan. Jadi waktu kena berangkat ke Mesir, Gus Dur lewat, Presiden Gus Dur lewat, dan bahkan Katuk Mesir tinggal dari Aceh, menyantalah Lun dari Aceh 2 roh teh. Profesor Muslim Ibrahim yang almarhum, yang ketua MPU ya. Itu dari tanya ya. Awiyah Muhyiddin. Maka watejak Mesir na data atau menu bahasa Arabnya kelengkapan surat menyurat hanya lengkap. Maka dibantulah salah satu ulama Jawa watenya, ulama raya Ahlussunnah wal Jamaah bernama Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Nah, ini dia buka Google tu bernama Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Yang termasuk ulama paling kerak di Jawa Barat, dan termasuk ketua PBNU dan ketua DPR GR. Maksudnya na DPR GR. Orangnya hana GR. Kemudian DPR dah. GR-nya apa? GR. Nanti apa GR? Baik lagi GR lah betul kan? Awak Jawanya GR percaya diri, tapi salah percaya diri dia. Yang kena GR. Ya. GR itu gotong royong namanya. Maka merumpok dengan almarhum Abu Lun Tuan, Abu Yaminuddin, maka diberilah pertolongan, dilengkapilah surat menyurat, berangkatlah almarhum Abu Lun Tuan ke Mesir berkat jasa Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Maka dalam kitab Syarah Al-Hikam Abu Lun Tuan, hana tua wanya tulis tanda terima kasih kepada guru Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Maka saking berterima kasih beliau untuk Kiai Haji Ahmad Syaikhu, Lun Tuan dititipkan cok berkah bak gonyen di pesantren gonyen Alhamdulillah Jawa Barat selama 7 tahun Lun ninan. Ya menan. Padahal Lun ada ya roh kan. Allahu a'lam yang kan menan. Benar Lun dititipkan belajar kepada beliau. Kiai Haji Ahmad Syaikhu adalah ulama yang menjadi panutan urang Jawa Barat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan goknyan to dengan mandum presiden. Dan alhamdulillah goknyan istiqomah dalam berzikir, termasuk kitab. Kiai Haji Ahmad Syaikhu nyan ngong kitab hana piuh-piuh. Motor ngong kitab, tengah ceramah maulid, segala maulid mulai ngong kitab, tengah ngong kitab, kadang kena payuh bu ngong kitab. Dadang tapreh bu tu kan, orang inang goknyan kena siapkan bu ngong kitab. Dan goknyan termasuk ulama yang istiqamah dalam berilmu. Dan goknyan termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah dan hana piuh menselawat pada Nabi Muhammad. Sehingga beliau bertemu dengan Rasulullah tahun 1995 dalam lumpuhnya Rasulullah nunjuk sajadah bak Kiai Haji Ahmad Syaikhu, you mimpin imum. Maka Kiai Haji Ahmad Syaikhu menolak. Baik lun wahai Rasulullah, lu hana cocok je kamu. Dan ya Rasulullah. Yang melumpuknya dengan Rasulullah SAW. Yang adalah gure kamu di Jawa Barat. Ini buka di Google tu Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Tulisannya kiban ku Kiai Haji Ahmad Syaikhu ACHMAD. Ahmad. Udah tulisan awal. Lagi Aceh kan? Aceh ATJEH. Aceh betul kan? Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Nah, lebih daripadanya, maka Lun Tuan dididik oleh almarhum Abu untuk wa kena waceh, dan Lun watenya na Lun jak serimum siat mah na jadi kayu jak kuliah le umi Lun Tuan ka jak kuliah bak tengah jalan Lun tamong la mata siat, kemudian Lun tamong le diting. Jadi yang kena Lun cerita kon yang lagi
Nah, satu hal penting yang kena tuan sampaikan bakron mendung bahawa anak-anak adik-adik sekalian. Leun tuannya adalah anak phone dari umi yang kedua. Maka kamu menganggap abu kamu selain gureng dengan ayah. Dan abu leun tuan mendidik leun dalam ilmu agamanya mana bahasa dia mana? Drone jak buat juga. Tapi menyujud ke ulama nyan baik dia. Benar. Mempakan menan abu mencari ilmu itu bukan bercita-cita jadi ulama, bercita-cita diamalkan. Semakin banyak menuntut ilmu, semakin banyak diamalkan, itulah yang disebut dengan ulama nanti. Nya menan ke abu. Maka le tuan laki abu yang tengah pakai hijab janduk Sejak mana awak? Lon mumpung abu lon pun mulang kitab mahli kitab mantik dia. Kami tak gurem tu. Abu benar berarti kitab kitab balaghah tu. Mita gurem cik kata. You mita gurem. Nun tanya pakai mita gurem, mita ju gurem. Mandu na ilmu mita gurem. Tapi sabuh ilmu mita lon. Ilmu tasawuf. Yang tengah pakai ijazah anduk tengah jaga mana halu degat dia halu kasih ambil kitab kan mita gureng ini tebik bahasa mutiara bagi kehidupan tuan dah hurungnya lu amaikan kan insyaallah punya berhasil tebik bahasa mutiara dalam marhum bulan carilah guru sebanyak-banyaknya banyak guru banyak doa yang lu amaikan makanya kita gureng ianah jilid salun 5 gureng lu kadang tu anak puas ni rujak gede anak puas gede rujak kena rujak ba oleh diti orang rujak lah mata pula balik nian ianah jilid sah 5 kurang lun tip lun le semua buat lun laki doa mandu ulama menan cik tip lun merompok lun laki doa kan ulama ada tengku tahu orang yang kurang waras betul contoh orang kurang waras ya laki doa cik hai bagaimana aku istaksir minat doa perbanyaklah kamu meminta doa kepada orang bisa jadi doa di antara mereka itu dikabulkan Allah menanikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don amaikan aku maka urangnya lu bercita-cita ya Allah menyujud don untuk ilmunya kan je ke ulama lu kena amaikan ke ilmu yang nak buat dunia maka menjadi seorang ulama itu cita-cita nomor 3 tapi mencari ilmu beramalkan ilmu itulah cita-cita nomor 1. Adik-adik sekalian, begitulah cara orang dulu belajar ilmu. Hanjuk mandang cita-cita jadi ulama. Hana masalah, silakan untuk motivasi kamu nak. Tapi mana orang kadang dua. Dia ingin menjadi seorang yang alim. Ni tebik je tu. Ingin dipuji, yang tak ingin dipuji, dihormati, yang macamnya mana boleh. Berarti mudah-mudahan tajak abud orangnya diamalkan dan satu lagi bantu agama Islam orang don jak kena buat biar belajar untuk bantu agama Islam ini kan untuk payah hira nunggu tahu mantong yang jak abud payah hira nyan kau orang bud jak kena katanya nyan don jak buat biar betul-betul don jak ikhlas untuk agama ron ya Allah dan menanit kita kepada Rasulullah tengah guna kajian luna lo akan lo bantu agama Rasulullah SAW menan cara laki adik-adik lun tuan hormati lun tuan pernah lo laki ba Allah ya Allah menyujud baik undang-undang lun le ceramah lo hana siap kadang munyo danyo hakon siap munyo dan merumpak gurei lain gurei raya di samping kita nyo dah berah haban tu salah kamu palo lo laki ba Allah menan ya Allah menyujud baik undang-undang lun le ya benar. Tapi hum Allahu alam Allah akan berkehendak lain. Lu mintalah pendapat kiban cara lu nyo mantong urang awam hana cocok dalam ceramah katanya mantong muda. Hai mantong muda. Dah ada orang kopi siang malam mana mungkin berumpak je mahir dengkau habis duk orang kopi maksudnya kan hana mangat. Ka aku lu minta pendapat yang je mesti tanya je lalai-lalai ro tapi sama. Katanya berumpaklah kitab Ayuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali wajib bagi seorang diri dimintai ceramah walau dia itu belum bisa wajib dia bantu.
Ina juga semangat lun tuan. Ya, nah, maka oleh karenanya nyo mutiaranyo lencok dari almarhum Abu Lun Tuan sendiri. Namaikan aku. Jadi menyujud tip katanya leh doa, laki doa bak gorek. Katanya nak abiai no, laki doa tip bet. Ya leh but betul Allahu a'lam bisawab kabeh doa do. Lagi cara. Begitulah saya diajarkan oleh almarhum Abu Yahya sendiri. Dan begitulah juga diajarkan Abu Yahya Mudawali kepada Abu Yahya Muhyiddin Tegolong Jauh Mesir. Nah, ada sebuah pesan yang diajarkan oleh pesan Abu Yahya Mudawali. Waktu Abu Yahya Mudawali tengah sakit, yang cerita kau langsung. Abu Yahya Mudawali tengah sakit, dah terkasuhnya Abu Yahya Muhyiddin cerita. Tengah sakit, Abu Yahya Muhyiddin siap berangkat. Ka salam dengan Umi Padang. Yang ka bekal-bekal ka habis mendung. Abu Yahya Mudawali dah terkasuh, hanjut bedah, sakit. Maka berangkatlah. Watenya wadelon dengar cerita yang lagi goyang cerita ambil je hana jadeh lah, sayang kalau ayah lun menan. Tapi tengok harus teruk Jakarta. Ikut tes. Ya, nyo ceritanya dia tengku baca dalam buku sejarah Abu Yahya Mudawali yang berjudul Ayah Kami, halaman terakhir. Abu Yahya nak ceritanya babnya. Sehingga kalau Abu Yahya Mudawali kah nak sanggup punya ngah bedah le, maka ikut le Abu Yahya kena Muhyiddin, kena siap. Ya, salam dah banyak, le salam Umi Padang, salam Umi Mudawali. Kalau Abu Yahya Mudawali dari ujung ujung kaki kalau Abu Mudawali. Ujung Abu Yahya Mudawali kalau mendu. Lih kalon icom doyo. Ini cuma mandum badan itu selamat jalan berangkat. Pesan don dua. Pertama, merumpok tira ulama yang alim tawadu nelake doa. Ya, nelake doa. Merumpok ulama yang alim tawadu nelake doa. Alim tawadu ni. Nah, cik orang alim mana tawadu? Bahaya hira. Nah, mungkin alim tawadu nelake doa. Sabah tu bek tua kedih punya katruk Mesir, bek tua nama kitab Al-Hikam dengan kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin untuk amalan fikih, kitab Hikam untuk amalan hati. Maka leh daripadanya Abu Yahya berangkat truk Jakarta, merumpoklah dengan Sayyid Habib Sonang Gojaran di daerah Condet Belalah tu. Ini anu praktek tu. Yang nasihat Abu Yahya Mudawali praktek ni laki doa berangkat berhasil. Alhamdulillah, sepanjang pendidikan Abu Yahya Muhyiddin beliau dipakai oleh umat. Beliau pernah mengajar di Masjid Istiqlal Jakarta, pernah mengajar untuk anggota Dewan DPR, pernah mengajar mandumlah pokoknya. Maka yang kena tuan sampaikan itu juga berkat doa guru. Yang kedua, maka oleh karenanya nyo yang kele ilmu perbuah habayu nyo kapoh sebelah. Kamu insya-Allah mudah-mudahan menyahana halangan baik malam tak tok Bandar Aceh Mang benar, kita benar janji kita kena tahu bahas tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti pelebih oleh Allah bagian nasihat daripada Quran dan Sunnah. Nah, jadi lun kena orang sampaikan nasihat-nasihatnya tengku-tengku mentua, adik-adik lun tuan mentua, nak amaikan. Menjadi seorang ulama itu boleh dicita-citakan, tapi jangan berambisi, nanti timbul penyakit. Mufaham kan? Berambisi lu harus hafal nahu lu macam sehingga untuk itu debitlah yang penyakit sombong. Yang mana betul? Ilun dididik oleh almarhum Abu Yahya mana? Carilah guru, banyak doa. Amalkan ilmu itu. Ya, mana cara kan? Kah? Nyo lum pegah haba bacut mengenai tentang bagaimana sih memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ulang tiga tu. Bagaimana cara (2) kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Orangnya menyana orang teruk macam na. Ai, kena oleh. Maulid na Al-Quran. Ana. Hadis ni. Ana. Ana berarti Al-Quran, berarti ana Maulid. Oh benar. Betul cik dah. Betul cik yang kau pandai orang.
Hati-hati tak ni. Yang belum bertuju, yang di kampungnya mentona kanduri laut nari bilang. Mungkin kan? Kanduri laut benar sih. Ilmu pengalaman tak lapangannya. Ilmu pengalaman tak lapangan. Kena tunggu dia. Dia tanya, hadis kanduri laut. Kanduri belang nah. Tangan baik tang nah. Hana. Oh, mu hana berarti hana kanduri laut. Hana tahlil, hana somadiyah, hana maulid, hana je. Mandum hana. Waktu dia tanya pakan tuan kemenan. Fa inna kulla muhadatsatin bid'atun. Nah, kayak di hadis. Tiap-tiap yang baru, perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kayak itu hadis lain tengkunya. Oh menan. Menyekat menang habis dia. Ka habis dia tengku, lenyan kamu menyenggok dudanya, ka ada hitam tu. Ya, jangan pula. Getanya hana tak salahnya. Tapi le orang yang puput amaliyah betul, caranya salah. Nya tanya langsung ba almarhum Abuya. Watanya Abuya tengah duduk bila ke rumah lun tanya, orangnya letak Abuya orang panjang jenggot, hobinya unan bukan. Lun tanya unan ba almarhum Abuya. Nya lagi tanya Abuya, kiban hukum panjang jenggot, kiban Rasulullah kiban jenggot panjang. Maka icoklah jaroklah Abuya mana? Ya, Rasulullah itu kelah Abuya, panjang jenggot segini, tidak melebihi itu. Ya, tidak melebihinya dia. Sehingga lu minta hadis, ternyata Abdullah bin Umar idza kana Abdullah Umar idzal hajja aw ta'mara, apabila dia haji, apabila dia umrah, setelah haji umrah ada tahallul dia potong. Ya, Abdullah bin Umar na jenggot ikut. Ya, benar. Yang kedua Tuan sampaikan, banyak orang yang mengamalkan amaliyah caranya salah. Nah, ulang tiga tu. Bagaimana cara mengembalikan Quran dan Sunnah dengan baik? Nah, yang pertama saya ingin sampaikan, penguasaan hadis harus lebih dalam lagi. Contoh, hari ini banyak sekali orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah, sehingga mandum nyan hana maulid, hana tomadiyah, hana tahlil, hana mandum hana, karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi abangnya waktu kena mana hanya sadar ni, yang pakai HP waktu semayangnya nah sunnahnya. Kena kan buat media orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kan? Alif lam mim, lam semayang. Nah sunnahnya. Nah sunnah pakai apa? Mana? Masa Nabi nah apa? Nah itu dia. Okey. Hari ini sebahagian di antara mereka akan selalu mengeluarkan senjata hadis sahih riwayat daripada Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, yaitu hadis setiap yang baru bid'ah, setiap yang bid'ah sesat. Itu adalah hadis utama untuk menarik orang-orang menjadi orang yang lebih ekstrim. Benar kan? Okey, benar tunggu. Belum beri contoh ada. Tapi segalamnya lu kena bahas bahawa hadis fa inna kulla muhadatsatin bid'ah, tiap-tiap yang perkara baharu itu adalah bid'ah, itu bukan pada seluruh kullu yang lain. Tahu yang pegang ku bibi, kan dan tuan, nu buka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran jilid 2 karya Syekh Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata kullu itu ada makna kepada istighraq lil afrad. Ada makna kepada al-istighraq lil ajza. Itu Imam As-Suyuti. Contoh tu. Karena urangnya maulud, tapi contoh macam paling mudah. Maulud kan hana dalam Quran. Maulud Nabi. Hana. Dan maulid juga tidak disebutkan dalam hadis. Hana merumpuk dalam hadis. Man tengkuna man azzama bi maulidi, itu hadis. Kalau lu cek hadis itu tidak sahih. Oh, punya menan berarti hana nunggunya maulid. Tunggu dulu bang, jangan bilang-bilang tidak dulu.
senang ile je. Kau menang kan? Nyo contoh maulid karena orangnya tanya tengah maulid. Ka. Jadi nak urangkeun maulid hana. Okey, punya maulid hana nutunyo bak lun tuan lunjuk pai orangnya betul. Adakah nabi yang sendiri melarang maulid dalam hadisnya? Yang nabi kan siapa mengadakan maulid masuk neraka jahanam minta mahlum neraka jaim. Tak boleh tu betul benar. Tak. Hana aku. Nabi tidak memerintahkan maulid, Nabi juga tidak melarang maulid. Punya dalam usul, laki mahawiya mungkin dalam haluduan dia turah. Dalam usul ini disebut dalil dhanni namanya. Dalil nak dua bawah nak usul kan? Ana buka di kitab Nufaha ini. Ya. Dalil ada dua, dalil qat'i, dalil dhanni. Dalil qat'inya jelas, aqimus solat, jelas ikun oleh Allah. Yang ni sembahyang namun neraka, jelas. Tapi hukum yang hana jelas, yang hana dalam Al-Quran, hana dalam hadis. Itu disebut dalil dhanni namanya. Maulid tidak diperintahkan oleh Nabi, maulid pun tidak dilarang oleh Nabi. Maka dalil dhanni. Mang dia tunggu kullu muhdatsatin. Kita kat dalam najis betul. Yo, kiban hukumnya kullu muhdatsatin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah, tiap-tiap yang baru itu bid'ah, tiap-tiap bid'ah sesat. Oh, munyo menan dengku kajut. Munyo mentang. Okeylah, kita sama-sama mufakat maulidnya hana ju haram, kajut hana apa. Menan dekeun. Maulid haram, bid'ah hana ke tahlil mandung kajut. Tapi jangan kita membuat tidak adil terhadap hukum lain. Nah, Quran ya. Necok Quran dia adik. Ya, benar. Necok dia. Nah, je cik je nak pun. Yan kah. Kau boleh hinggu pak hinggu yang mana? Gitanya anggap macam mufakat dino maulid hana karena hana dalil, hana hadis. Kau menang kan? Mufakat cik kitanya huronya kanduri laut hana karena hana hadis, hana dalil, kajutlah hana pula. Tapi huronya le kena tanya bak don mandum. Bak masa Nabi, naik baca Quran yang mudah huronya? Masa Nabi Muhammad. Kiban cara Nabi mak baca Quran pun lagi tanya baca maksud no. Lagi huronya nak kitab, nak tampul. Nah. Menyohana berarti nyobit. Menyobid'ah berarti kullu bid'atin dalalah sesat. Maka siapa yang baca Al-Quran sesat. Nah, kabeh perkara. Nyancok ya. Ya. Ana pemain hadis. Maka urundong ka beruntung tak tengku adik-adik lem tua ka tamu lam daya habianyo. Duduk je ilmu usulnya perleh tak kan? Ilmu mantik perleh tak kan? Ben weweh le kena maju. Mang kamu nak kahwin aku. Hana pun juga nak pun kahwin le. Lalu le. Duk je ina hana pun insya-Allah. Kadang mana nahu yang tafai, saraf yang tafai nya hana berlaku waktu tanya ubut tengok dia berlaku tu. Tanya oleh urang. Nyan kamu pak je le. Yang mana? Satu, berarti Al-Quran sesat. Ejek ke benar? Ya? Untuk nak urangkeun kolo bid'atin kola bid'atin dalalah, tiap-tiap yang baru itu adalah bid'ah, tiap bid'ah itu sesat. Nyo hana musa Nabi. Satu, leung kena petunjuk mandum kesesatan Quran. Laki mah apa nyo bahasa kon bahasa lun ingkari, tapi bahasa tak cok dari awaknya. Dia bukan yang bid'ah sesat. Kaje apa? Maulid tak sepakat ju. Maulid hana, tahlil hana, mandum hana ju. Dino tak bahasa Al-Quran aku. Titik bak masa Nabi nyo ni titik nyo batasai. Bak masa Nabi hana titik lah nunggu. Bak masa Nabi hana titik. Mantul pegang titik nunggu. Namanya Abu Aswad Ad-Duali pada masa Umar bin Abdul Aziz. Mengsa katanya tacok hadis kullu bid'atin dalalah menyo, berarti huronyo bek pakai le baca Quran pakai titik, hapus you mandung titiknya. Yang jok Quran baca abang. Yang nama betul.
Kan menang kan? Jadi yang mana boleh. So yang pegah drone ku yang menciptakan titik Abu Aswad Ali nya kalau yang pegah. Nah lu baca kitab, judul kitabnya Al-Muqni' karya Syekh Abu Amran Ad-Dani. Gonya termasuk ahli Quran, hafid lau. Abu Amran Ad-Dani dan disetujui juga merumpok dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Titik Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang pakai mushaf menunggu karena bak masa Nabi Muhammad Al-Qurannya akan menunggu. Al-Quran mantau pisah-pisah. Ada batik mantau Quran, ada pelupah kurma mantau pelupah. Nah bak kurma. Kemudian Quran mantau dalam kulit unta yang ditulis. Sehingga bak masa Rasulullah hanale nyulut cerita Quran itu. Terjadilah perang besar disebut dengan nanti perang melawan nabi palsu. Namanya perang Yamamah nanti. Perang melawan nabi palsu. Tokoh paling raya wadanya Musailamah Al-Kadzab. Sehingga dalam riwayat deh perangnya mandum hafid meninggal. Menurut riwayat na 700 roh hafid hanali meninggal. Menurut riwayat 70 roh. Sehingga Umar bin Khattab Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Umar bin Khattab dalam kitab Al-Muqni' karya Abu Amran ini? Hadisnya hadis sahih. Ya Umar bin Khattab, mana wahai Abu Bakar? Nyona sabah yang kena doa sampaikan. Mana Abu Bakar? Kita nyona alhamdulillah menang dalam perang Yamamah. Tapi 700 roh sahabat hafal Quran. Hanali. Ilun takut Quran tu fa'ahlik akan hancur wahai Abu Bakar. Faktubhu ya Abu Bakar. Kalau begitu ayo kita tulis. Kan? Umar bin Khattab jawab Abu Bakar. Qad khasyitu ya Abu Bakar, aku takut ayahlikal Quran, nanti Al-Quran akan hancur. Faktubhu ya Abu Bakar, tolong tulis Al-Quran. Puji oleh Abu Bakar. Kaifa nasna'u, bagaimana kita bisa berbuat? Kaifa nasna'u amran walam ya'khud bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Menyubah taurannya, hanjut wahai Umar, nyo bid'ah, Nabi hana pegat meno. Nan bahasa lain ji. Dibalah oleh Umar bin Khattab, wallahi huwa khair ya Abu Bakar. Aku bersumpah wahai Abu Bakar, aku suruh itu tulis baik untuk kemaslahatan umat. Oh menan, kaji lu istikharah ya. Nyan Abu Bakar istikharah, laki bantu Allah, lalu Allah memberi taufik, lalu dikumpulkanlah Al-Quran pertama kali. Siapa lajnah ketua waktu itu? Namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit teruk sahabat. Kenal sahabat? Pada ayat hafal 5. Tulis. Sahabat ya nah, Zaid bin Thabit. Itulah bid'ah pertama kali yang ada dalam Al-Quran. Nak cocok menonton taplung bab hadis yang ke labang tu. Kullu muhadatsatin. Gimana kan? Begini cara memahami kembali kepada Quran dan hadis. Benar betul. Tabuh perkara habis. Berarti bid'ah pertama karena dalam Al-Quran. Hitung apa pada buah bid'ah apa? Hitung, tak boleh. Yang kedua, ketika terjadi penyebaran Islam di Armenia dan Azerbaijan, berangkatlah sahabat Nabi bernama Huzaifah atas perintah Utsman bin Affan berangkat menyebarkan Islam. Kirim gurei-gurei deh menyatakan mau Islam urunyan, kirim gurei-gurei penduduk roh, kirim gurei qiraah nak ajarkan Islam nan. Siap Utsman berangkat Huzaifah. Bak tengah jalan, dua pasukan berseteru. Pasukan Islam kan kaum berseteru dengan khilafiah cara baca Quran. Nah sahabat punya baca Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata terkejut yang belah dia. Salahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar. Kamu pakailah.
Sehingga akhirnya le Huzaifah balik ke Madinah lapor ba Uthman bin Affan. Uthman na masalah. Masalah wahai Huzaifah, kamu pakai sama-sama orangnya. Maka masalah Al-Quran sudah salah orang baca. Sudah berkhilafiyah orang baca. Mudah-mudahan Huzaifah hoi pasukan balik. Kemudian Uthman bin Affan dengan lajnah Al-Quran termasuk Zaid bin Sabit numufakatnya kiban cara, maka timbullah nanti kaedah Uthman disebut dengan kaedah sittah. Adik-adik nak tahu baca lagi ana dalam Al-Quran, ananya kena bulat datanya adik tak baca panjang kan Yang kaedah Uthman bin Affan nya. Dalam Al-Quran kan adik tak baca panjang ana. Gimana? Kemudian dalam Al-Quran yang bentuk alif, tapi han berguna alifnya. Tapi yang bentuk kaedah Uthman bin Affan sih. Kamu fakat Zaid kabeh duk mendum dalam satu lajnah, maka dibuatlah. Setelah dibuat kaedah, Al-Quran dikumpulkan, satu disimpan ke rumah Hafsah, satu dikirim ke Madinah, satu dikirim ke Kufah, satu dikirim ke Basrah, satu dikirim ke Makkah. Inilah nanti disebut dengan Mushaf Utsmani. Bid'ah yang kedua. Nayulah Nabi ya. Nayulah Nabi tengah hati hana alun le, nak forget kaedah sittah apa? Untuk Quran nayulah Nabi. Itu adalah inisiatif para sahabat, berarti bid'ah yang kedua. Hana li Utsman, terjadilah perang Ali, perang Siffin. Terjadi perang Jamal antara Ali dengan Aisyah dan seterusnya. Terjadilah satu kejadian yang duduk lagi nanti sahabat. Islam katruk ke Romawi. Islam katruk ke Cina. Islam katruk Romawi, Islam katruk Cina. Islam kamu menyebar. Sehingga orang Romawi tak mau Islam, orang Cina tak mau Islam, baca Quran nyopa hurufnya. Kamu kan mana huruf Cina, nak pakai Quran bahasa Cina dia. Nyang ke pikiran lo madayang. Kiban cara tertulis Quran bahasa Cina. Batai bacanya titik hana hana mupat, mutu muno tulisnya garis hana mupat titik hana nyampu batu puta pusanya. Karena apa masalahnya kalau nanti titik gaduh lomlah Umar bin Abdul Aziz khalifah kelima. Duk lomlah satunya lah panggil Zaid bin Sabit. Ya, dia bersabitnya sahabat Nabi paling berjasa menulis Al-Quran. Ya, kaduk lom. Maka dipanggillah Abu Aswad Ad-Du'ali. Waktunya ni oleh Abu menurut riwayat yang memanggil beliau adalah gubernur Basrah. Ada riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan. So yang ahli Quran masanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Maka dipanggil Abu Aswad. Don hoi le raja dia. Masalah Qurannya. Oh baik, dengan Quran baik. Ilun takut bid'ah lo buat Al-Quran. Laginya ni kena Abu Aswad. Kemudian kan fikirlah Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut riwayat Umar bin Abdul Aziz kiban cara. Munyo, nak utus tidur nyo kisahnya dalam kitab Al-Muqni ni kalau tu. Jadi kalau ada referensi nama tu. Duk tidur kena oleh sihat. Untuk munyo lewat Abu Aswad samping pekan, don baca Quran salah apa? Betul-betul salah baca. Siap khalifah. Kau hiduplah si orang yang baca salahnya. Abu Aswad balik-balik ni. Kau ijak si kau balik lom dengarnya apa yang salah, apa yang salah. Balik lom kah salah. Nyai nanju pikiran Abu Aswad. Kau pikiran Abu Aswad, maka Abu Aswad datang ke Muawiyah. Maka singkatnya terjadilah nanti peletakan titik pertama kali dalam sejarah Al-Quran dan itu adalah bid'ah yang ketiga. Dan mudah titik awal kon lagi nyo titik. Menyoba bapak hidup titik. Hidup kan? Yang kamu deh baca besar baru. Salah tu. Nyo baru. Lu nak tom tiga biar lu ceramah deh. Narun tanya baru nyampe dengku. Miyo. Awal adik-adik lu tuan hormati titik kon ba miyo. Kau hidup kan. Tapi ba ujung garis kan. Dalam pelajari kan ulumul Quran. Guru lentuan dari dayah Cik gonya Dr. Hisham Yazid. Ahli Al-Quran. Kamu menyebut ngonya yang sabing alfiyah ya. Nyo kiban hukum guru nya. Mina kaedah alfiyah ni. Ikun kalau alfiyah mandu ikun. Mai mono yang alim nahwu. Alim nahwu.
Ya, kemudian berarti titik bak barisnya banyak nyo tulis ha menang kan. Berarti tayo tabuh titik biuk kan. Ya bak. Tapi masa Abu Aswad kau ni naik tulis nyo waktu tariknya. Ini tulis ha tamping. Kajut nyantu insya-Allah menyenangnya. InsyaAllah tengah lekib Allah menyona nyon tengah pugek daya cut-cut dan untuk ragam. Alung kan ada daya untuk rino. Cuma kata udah kan. Membeda ada mengajar rino, ketujuh tu mengajar rino. Hawa sih mengajar ragam. Nah, kalau buka daya, insya-Allah daya donyo akan lu pugek menantu. Nalung pugek jurusan khatil Quran, cara meletakkan cara menulis Quran, hafid dan seterusnya lah. Yang mana? Kabeh mendum. Kabeh titik kana mandum. Kemudian berlanjut lagi ke masa Abbasiyah. Nah, terjadi masalah. Islam sudah berkembang ke Indonesia. Islam berkembang ke daerah Malaysia. Islam berkembang ke Romawi, berkembang ke Yunani, berkembang ke meluas Islam. Timbul lom tabuh masalah lom. Apa masalah dengku? Hana barih. Nyan kan? Titik kan tapi barihana makiban tak baca mentu contoh ulil albab yang nak alihnya arti di orang-orang yang berpintu ya albab yang hana barih orang-orang yang berfikir nah bedanya berpintu dengan berfikirnya di tak bedanya ya ulil albab bab yang naik tarik itu yang orang-orang yang berpintu. Timbul masalah lo. Maka duduklah lagi ulama di masa itu, maka dibuatlah kaedah, nanti muncullah disebut dengan fathah, harkat kasrah, dhammah, dhammatain dan seterusnya. Siapa yang penciptanya? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bid'ah yang keempat. Dino hana pulun jelas sekali panjang tak bid'ahnya. Al-Quran pada boh bid'ah hal dah sebut benar. Put boh titik harkat tulisan nalain ku le dah lapik pula ya kaligrafi kertas di hilang cetak di hilang ni anda tak ka bid'ah munyo menan jet tacok surah yang meno dengan hadis Nabi meno kullu muhdatsatin bid'at wa kullu bid'atin dalalah dan tiap-tiap yang bid'ah tu sesat. Okey, mudah-mudahan nak sesat ni. Sesat ya. Begitulah cara kita memahami Al-Quran dan hadis. Ini mana orang terus ayo kembali Quran hadis. Menurutkah kiban ada kiban kembali ni kiban model ni itu sebut dia leh. Kalau kita semua mengambai, nyolon atau nebang awaknya, ipugah lewatnya kullu itu enggak terbagi tengku ya, itu semuanya. Semuanya, berarti pemahaman tu benar. Berarti semuanya ni, apa yang hana mata Nabi, hana je mandum, benar. Lu malah jangan cerita Qurannya, hana je boleh. Nah, satu poin, kalau ingin mempelajari Al-Quran, memaknai kembali kepada Al-Quran dan hadis, jangan lupa pelajari ilmu hadis lebih dalam. Nah, berarti karena tema adanya adalah bagaimana cara memahami kembali Quran dan hadis, satu, belajar lagi ilmu hadis. Maka nunggu dari nanti gedanya merumpoknya hadis dhaif, matruk dan seterusnya. Yang kedua, baik tuo ilmu dayahnya pakai dalam bidangnya. Kenapa? Karena kullu nanti larinya ke ilmu ma'anil huruf. Kullu lari kepada ilmu nahu. Yang penting itu. Nah, jadi natang tiga orang Wahabi debak ngadan. Ya bugah jo kullu bid'atun bugah penuh. Yang wate dongkeun kullu bid'atun nantalah ya. Kau pokoknya menang. Kullu bid'atun. Nantalah ya. Ya. Salah enggak kullu bid'atun? Bid'atun atau bid'atin? Ya kan belum bak nahwu itu. Nah, berarti ada dua jawaban lentuan. Munyo menan tengku-tengku sekalian len tuan hormati. Tengok lun rasa. Lun rasa. Nyoh nak pakai referensi nyoh pribadi lu. Lun rasa tengok ayah-ayah, mak-mak, anak-anak don akan melewati zaman yang orang enggak mau lagi pakai kitab
mahalli. Orang tak mau lagi percaya kepada tuhfah, orang tak mau lagi percaya kepada dayah, dan orang akan percaya mudah dengan Al-Quran dan sunnah. Maka hurunya nupujunya belajar terus. Dan harus lagi abu ulun tuankan beno, kita belajar agama bukan menjadi cita-cita jadi ulama, tapi diamalkan. Nah, potong 12 kan. Jadi ya biar lu nanti malam tak lu boleh. Mudah-mudahan kan? Ya. Jadi nyolon tambah hotel 15 menit tu. Hanya ana dah jawab kan? Ana dah jawab. Panitia. Ana. Jadi adik-adik ulun tuan hormati, maka dalam hal maulidnya menansid kembali bab maulid karena tema tanya mana maulid. Uronyo habis bengih awaknya. Menyo katruk bulan maulid nyan ka nampak lek. Kai keun bidah. Hana pun ke bidah ni. Urang semakin pergi maulid semakin lahir tu. Jadi natong tiga ulun kirim Presiden Jokowi mengadakan maulid ulun kirim awaknya tu. Ni bidah tau enggak? Presiden Jokowi mengadakan maulid di Istana Negara. Ulun kirim tu. Ini bidah atau enggak ni? Punya bidah. Ni lanjut je. Benar kan? Okey, Tengku, baik. Tadi Tengku katanya bilang maulid itu tak ada dalam hadis. Ya, tak ada. Terus maulid itu ada enggak dalam Quran? Enggak ada juga. Berarti enggak boleh maulid? Bukan enggak boleh. Perintah Nabi dalam Quran hadis ada tentang maulid? Tak ada. Larangan juga tak ada. Kalau larangan tak ada, perintah tak ada, namanya dalil dhanni. Dari dalil dhannilah ini nanti muncul ijtihad para alim ulama. Makanya ulama mufakat mandum dengan dalil qat'i. Menyatakan oleh Allah aqimus solah, dirikan solat. Solat hukumnya wajib. Hana ulama yang ikhtilafiyah tentang wajib solat. Kenapa? Dalil qat'i jelas. Langsung ikut oleh Allah. Hana ikhtilaf. Nah mazhab yang ikut semayang hana wajib. Hana kan? Jelas dalil qat'i. Tapi ada dalil dhanni yang tidak disebutkan. Lagi maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun menunjuk dalil bacut. Dalil maulid itu pernah ditanya langsung oleh Syekh Imam Zarhuni, yang cerita ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Imam As-Salihi dalam kitab Subulul Huda. Jadi munyuna sabuh cerita tira orang yang dicerita oleh ahli hadis, yang wajib dapat teh tengku. Betul benar. Contoh cerita Abu Ya Mudawali. Lun cerita. Maka ya mungkin orang patih nyan cucuk kan menang kan? Tapi punya orang naik semayang ni main judi cerita Abu Ya Mudawali nak patih lah. Beda je. Yang menang betul. Jadi nak salah tidur orang melempong Rasulullah namanya Imam Zarhuni. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidh ahli hadis. Namanya As-Salihi dalam kitab Subul Huda. Bak sabuh malam menumpuklah Imam Zarhuni dengan Rasulullah. Maka Imam Zarhuni bertanya, "Ya Rasulullah, mana ya Rasulullah? Lu kena tanya bersabuh hai je. Gampang kamu ya Rasulullah, ka khilafiyah mun maulid Nabi. Na yang pegahan je, na yang pegah je ya Rasulullah. Nya alhamdulillah malahnya merumpuk dan tanya langsung ya Rasulullah, kiban hukum mengadakan maulid Nabi?" Je Rasulullah. Maka Nabi menjawab, siapapun umat lun yang mengadakan maulid karena bahagia untuk lun, maka lun bahagia untuk orangnya. Itu jawaban Rasulullah kepada mimpi Imam Zarhuni. Yang jawaban Rasulullah, teruklah orangnya. Betul orangnya teruk. Itu kan enggak bisa kita ambil dalil tengku karena mimpi kan enggak bisa jadi dalil. Ya kan? Dia dalil mimpi. Betul teruk orang tanya tengah malam, "Hai, tengok tsunami ke?" Dia untuk malam tu melempau. Tengku lu mana tengku berkelam begah ngon don pajan berkelam melempau nya. Dia begah tsunami tu 2 go tengku. 2 go tsunami, positif 3 12 3. Nak patih ron. Mimpi tak bisa jadi dalil. Oh, enggak bisa jadi dalil tengku. Enggak bisa. Kalau gitu mimpi dengan Nabi Muhammad tentang Maulid tidak bisa jadi dalil. Betul? Hati-hati ya, hati-hati.
Anggap betul Wahabi yo. Lun ke menang mesti dikuran. Betul? Punya Daud betul berarti kata salah. Tunggu dulu. Mimpi memang tak bisa jadi dalil, tapi melumpang mentau. Dia melumpang tukang becaknya nanti itu dalil. Tapi kalau mimpi Rasulullah itu jadi dalil. Kemudian kan? Mimpi dengan Rasulullah jadi dalil. Okey, hadis, 4 hadis. Hadisnya jelas. Lam yabqa minan nubuwati, tidaklah tersisa mukjizat Nabi Muhammad illal mubasyirat, kecuali mubasyirat. Hanasi dengan Quran. Mubasyirat. Sahabat bertanya, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Ru'ya salihah, bermimpi yang baik. Mimpi Nabi baik atau tidak? Baik. Maka itulah mukjizat yang tersisa dari Nabi Muhammad. Yang menang cara berarti kembali ke hadis. Berarti mana nengku? Tengok zaman ron mendung. Mungkin kamu tengok Hanali, biar Hanali lontuan. Tengok hurun-hurun berjuangnya menang tu. Sang Hanali main Facebooknya Hanali sang luar biasa peluh kan. Tak kerja menang tu. Untuk bersiap bro. Menang kan? Tangkap dulu Hanali tu. Facebook Hanali, WA Hanali. Lagi lu begah menanya jauh lah buat haji hana ngomong tole ngon tangen dah jak. Nyan tengok urang kamulai hana patih ngan mahali ngan tufah Hanali. Masyarakat akan lebih tanyong kepada Quran hadis. Nah Quran, nah hadis, nah Quran, nah hadis, nah Quran, nah hadis. Tapi walaupun menang, baik tinggal ilmu dayah pun leh. Maka oleh kerana itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai huranya urun dalam mendum, beut ju. Elun tuan sama lagi ronji. Nah masa-masa bosan jak beut yang pasti juga. Nah tenang tapi dia beut kan? Jujur. Namanya? Nana bosan? Ya benar kan? Kalau kemah Pak Abia leh tekan. Mesti menyojak but pasti bosan, tapi ingat bosan dalam but mempahala nangku. Tapi baik mana cik? Oh pegawai bibi mempahala ke bosan mentang mana punya but. Hana punya. Belajar terus, belajar. Pajan tu asih nangku. Wate urun rona kanan tu murid. Kata pun menang. Nah orang ijak wo kampung, ijak but situ ijak but dayah. Wo kampung dipakai masyarakat. Nah ngon lon menan. Ijak but lon ibung. Situ ijak but lon ibung. Trok gede masyarakat, kai pakai oleh masyarakat. Nah menang. Nah cik muda orang ijak but muli 50 tahun ke contoh. Trok masyarakat ni pakai. Nah yang salah dengkunya. Maka lon tuan alhamdulillah betul pengalabu lon tuan menyojak but nian baik je ke ulama ilai. Tapi cari ilmu untuk diamalkan. Dan baik tuan nit lonjak badaya habianyo untuk belajar ilmu, membela agama Allah, membela agama Rasulullah dan membela ulama ahlu sunnah wal jamaah. Menang kan? Ini yang pesan dari lontuan. Dan kalau dari lontuan sih dari Abu lontuan. Maka begitulah kami dididik oleh almarhum Abu ya kami. Ilun tuan na abang-abang, na limang dua abang dan na yang doktor, na yang je ke penanjihan pengacara. Dan masa almarhum Abu ya hana paksa anu je ke ulama. Tuntut ilmu agama jak udayah leh. Nya mate je udayah pada seperti kali pesantren tanya, kamu mau jadi apa? Pengacara, silahkan. Yang penting karena ilmu agama lah hati. Nya kana nya je polisi terserahnya. Karena huronya tanya payah kita berjuang di instansi pemerintahan. Lagi tuan ke mana di Aceh Besar dayah kali mau tuh boh dayah kah. Tapi masalah ni awalnya Wahabi berkembang ju Syiah ya ju nan dalahnya pasti nan dalahnya 4 dalah. Ya benar maksudun. Maka oleh karenanya tinggal drone ke menyoka je ke gure-gure mendum netron bak jalan dengku. Netron bak jalan nendu baru urung kopi hana pun nendu ya. Ke bang. Nangkenya lawenya mana hanali ban jarang kan. Oh mana? Apa lanjut ju kerana kalian Nabi nya menyukai kalian Nabi. Ini dengar. Lagi yang jarang. Maka lun tuan salut tak kepada gure lun tuan biar karena biar menang. Ilun dakwah menang nangku. Lun hanjut lunduk. Lun trun. Yang menang jarang. Maka mudah-mudahan doa kamu lah, doa untuk gure dan nyawa biar untuk lun tuan sendiri. Semoga kamu istiqamah dalam perjuangkan agama Allah dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna